5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum. Halo para pecinta catur. Selamat datang kembali di channel Bah Catur. Di video kali ini, kami akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan oleh Bobby Fischer, melawan Donald Byrne. Pertandingan ini terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 1956. Oke, langsung ke permainan. Donald Byrne memulai permainan dengan kuda ke F3. Direspon Fischer kuda ke F6. Pion C4, pion G6. Persiapan gajah gelap ke G7. Kuda ke C3. Gajah ke G7 sesuai rencana. Jika kita melihat bangunan personil seperti ini, maka ini dinamakan King's Indian Defense. Atau pertahanan India Raja. Lanjut putih D4. Mencoba mengontrol petak pusat. Hitam rokade pendek. Langkah yang umum adalah pion E4. Lalu direspon pion D6. Mencegah pion ke E5, menyerang kuda. Tapi, di sini Donald memilih mengembangkan gajahnya ke F4. Dengan tempo memata-matai pion C7. Dilanjut hitam pion ke D5. Mengajak ribut sesama pion. Sekaligus memberi jalan gajah untuk mengembangkan diri. Menteri keluar istana ke B3. Sambil mengancam pion B7. Sehingga menunda gajah terang meninggalkan kandangnya. Hitam pukul pion C4, mengancam menteri. Dibalas menteri makan pion, sekaligus menambah ancaman terhadap pion C7. Sebenarnya, posisi menteri di C4 ini sangat rawan untuk diserang. Akan lebih baik, jika yang menduduki C4 adalah gajah. Lanjut, Fischer mendorong pion ke C6, mematahkan serangan gajah dan menteri. Dengan tempo mengantisipasi invasi kuda di D5 atau B5. Putih mendorong pionnya ke E4, memperkokoh penguasaan petak pusat. Sekaligus membuka jalur gajah terang. Hitam kuda ke D7. Mungkin ingin mengancam menteri ke B6. Benteng putih ke D1, memberi ancaman tidak langsung pada menteri. Kuda hitam ke B6, mengancam menteri. Menteri menggeser pantatnya ke C5. Gajah ke G4, mengepin kuda pada benteng. Gajah ke G5, mengancam kuda. Kuda A4, mengorbankan kuda. Apa yang terjadi jika kuda dimakan? Berikut analisa yang sudah disiapkan tim Bah Catur. Oleh karena itu, putih tidak memakan kuda. Tapi menggerakkan menterinya ke A3. Mengancam kuda 2 kali. Permainan dilanjutkan, kuda makan kuda. Dibalas pion pukul kuda. Pada langkah ke-13 ini, Bobby Fischer melakukan langkah yang unik, yaitu kuda pukul pion E4. Seolah membiarkan gajah makan pion E7. Double attack menteri dan benteng. Apa yang terjadi jika gajah memakan pion E7? Berikut analisa yang sudah disiapkan tim Bah Catur. Melihat pion E7 hanya dijaga menteri, putih makan pion C7 menggunakan gajah. Menyerang benteng dan menteri. Hitam mengabaikan ancaman gajah putih, dan lebih fokus membangun penyerangan, yaitu menteri ke B6. Memata-matai pion F2. Melihat situasi semakin memanas, Raja menyuruh gajah keluar kandang ke E4. Membuka jalan Raja untuk sembunyi. Kuda makan pion. Lagi-lagi Fischer melakukan pengorbanan, namun, jika putih makan kuda, maka benteng akan menggeser pantatnya ke E8. Discover skak, dan hitam mendapatkan gajah. Oleh karena itu, putih lebih memilih menggerakkan gajah ke C5, menghalangi jalur serangan menteri. Benteng menggeser pantatnya ke E1. Skak. Raja ke F1. Coba kita perhatikan, kuda dan menteri hitam sedang diancam. Jika teman-teman dalam posisi seperti ini, apa langkah terbaik hitam? Di sini Fischer melakukan langkah yang tak terduga,
yaitu gajah ke E6. Mengajak pertukaran gajah, dan membiarkan menterinya dimakan gajah. Jika putih memakan gajah dengan gajah, maka putih akan skakmat dalam 6 langkah. Berikut analisa yang sudah disiapkan tim Mbah Catur. Putih tak tahan melihat kemolekan menteri hitam, dan langsung menghabisinya. Permainan dilanjutkan, gajah makan gajah C4, skak. Raja geser ke G1. Semakin membenamkan diri. Posisi ini dimanfaatkan hitam dengan kuda ke E2. Skak. Tidak ada pilihan selain raja ke F1. Kuda makan D4. Open skak. Raja ke G1 lagi. Kuda ke E2. Skak. Raja F1. Skak oleh gajah, dengan tempo kuda serang benteng. Raja G1. Hitam tidak langsung pukul benteng, tapi makan gajah, sambil ancam menteri. Dengan tujuan menjebak menteri putih, agar berada di jalur L kuda hitam. Menteri berusaha keluar dari jebakan hitam. Menteri ke B4, mengancam gajah. Benteng ke A4, serang menteri. Menteri makan pion B6. Barulah kuda makan benteng. Pion dimajukan ke H3 untuk tempat sembunyi raja. Benteng makan pion A2. Dengan target selanjutnya pion lemah F2. Raja sembunyi di H2. Kuda makan pion F2 sesuai rencana. Benteng E1, mengajak pertukaran benteng. Ajakan diterima, benteng makan benteng. Menteri D8. Skak. Gajah menutup skak. Kuda makan benteng gratis. Gajah D5, membentuk formasi solid bersama para prajurit, sekaligus menutup file D menteri. Kuda F3, melindungi pion G2, kuda E4. Menteri B8, mengancam pion. Pion dimajukan ke B5. Pion maju ke H4, berusaha membongkar pertahanan Raja Hitam. Pion langsung maju menghentikan laju pion putih. Kuda E5, dengan tujuan ingin menempati D7, menyerang gajah. Dijawab Raja G7, melepaskan pin. Sekaligus ingin menggerakkan gajah ke D6, memaku kuda pada raja. Raja yang menyadari hal itu, lalu menggeser pantatnya ke G1. Hitam gajah C5. Skak. Raja F1. Kuda G3. Skak. Raja E1. Gajah ke B4. Skak. Raja D1. Gajah ke B3. Skak. Raja C1. Kuda E2. Skak. Raja B1. Kuda C3. Skak. Raja C1. Benteng C2. Skak mat. Demikianlah partai yang sangat menegangkan antara Donald Byrne melawan Bobby Fischer. Sebenarnya, awal dari kehancuran Donald sejak langkah ke-11, di mana ia seharusnya memajukan gajah ke E2, diikuti rokade pendek. Namun ia malah memainkan gajah ke G5, yang hal itu adalah langkah yang sia-sia. Sehingga blunder tersebut segera dimanfaatkan oleh Fischer, untuk mengobrak-abrik pertahanan putih. Jika teman-teman berkenan, silahkan like dan subscribe channel ini ya. Agar kami lebih bersemangat lagi membuat video-video terbaru. Adanya salah kata, kami mohon maaf. Segenap kru Mbah Catur mengucapkan Assalamualaikum. Salam Chess Chess Lovers. Lovers. Terima Terima kasih. kasih.